Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Sulasi. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagi materi yang saya dapat selama semester 2 ini, baik pada kuliah tatap muka maupun daring, yaitu filsafat pendidikan Islam. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat itu apa sih? Sering kita bertanya-tanya, apa sih itu filsafat? Nah, filsafat itu berasal dari dua bahasa, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya love atau cinta, sedangkan sophia artinya wisdom atau kebijaksanaan. Adapun pengertian filsafat pendidikan Islam itu sendiri, banyak ahli yang berbeda pendapat. Salah satu pendapat mengemukakan filsafat pendidikan adalah sistem berpikir kritis, sistematis, logis, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang Islam yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Materi yang kedua yaitu filsafat pendidikan aliran progresivisme. Adapun pengertian filsafat aliran progresivisme menurut bahasa ialah progresivisme berasal dari kata progres yang artinya bergerak maju. Sedangkan menurut istilah, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Adapun tokoh-tokoh aliran progresivisme yaitu William James, John Dewey, Hans Wenger, John Heinrich, dan John Brubaker. Adapun tujuan aliran progresivisme dalam pendidikan yaitu lebih menekankan pada memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik sehingga berbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Maksudnya, pendidikan dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai hakikat ilmu, di mana bidang ini mempelajari dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Adapun pembagian ilmu menurut Ibnu Khaldun yaitu ada dua, yaitu ilmu tradisional atau sering disebut juga ilmu nakliyah. Yang kedua yaitu ilmu filsafat atau sering disebut juga ilmu akliyah. Adapun ilmu tradisional atau nakliyah meliputi usul fikih, kalam lughah, nahwu, dan lain-lain. Sedangkan ilmu filsafat atau akliyah terdiri dari logika, matematika, geometrik, dan mantik. Materi yang keempat yaitu hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Hakikat manusia, aspek manusia menurut beberapa aliran. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang paling penting adalah raga atau tubuh manusia. Yang kedua, aliran spiritualisme. Aliran ini beranggapan bahwa yang paling penting adalah jiwa. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa raga dan jiwa sama pentingnya.
Manusia dianggap satu ras dengan hewan. Pada mulanya, manusia dianggap sama dengan hewan, artinya hanya diberi satu keistimewaan, yaitu akal. Namun pihak lain juga ada yang tidak menerima pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa makhluk hidup yang merupakan organisme yang konkret berbeda dengan hewan. Manusia antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari anthropos yang artinya manusia dan logos artinya pikiran atau akal. Berarti antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Secara terminologi, ada 3 disiplin ilmu yang berbeda, yaitu antropologi fisik, antropologi budaya, antropologi filsafat. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang digunakan untuk menangani problematika yang mendasari dan membawa ke tujuan sebenarnya. Filsafat pendidikan menurut para filsuf. Yang pertama menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan yaitu membantu perkembangan diri dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang kedua yaitu menurut Aristoteles. Menurutnya, pendidikan adalah menyiapkan akal untuk pengajaran. Materi yang kelima yaitu aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan yang lama. Aliran filsafat esensialisme didukung oleh 2 aliran. Yang pertama yaitu realisme objektif, yang kedua yaitu idealisme objektif. Adapun tokoh-tokoh aliran esensialisme yaitu John Amos, John Locke, John Heinrich, John Friedrich Herbert, William Harris. Adapun tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah mulai pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Itulah beberapa materi yang telah saya pelajari dan saya kaji bersama teman-teman pada semester 2 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Taqwa Nur Ibad yang telah membimbing saya dan teman-teman pada mata kuliah filsafat pendidikan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.